Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini Tuhan kumpulkan kami di sini bersama-sama memuji nama Tuhan, meninggikan nama-Mu, belajar bersyukur. Kami mengucap syukur untuk pita suara yang Kau berikan sehingga kami boleh menyanyi. Meninggikan nama Tuhan walaupun di dunia ini ada banyak persoalan, kesulitan, dan tantangan. Melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar, kami yakin Tuhan Kau Allah yang maha hidup, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Kau berkarya melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau menyertai kami dalam waktu senang, waktu susah, waktu lancar, waktu macet, waktu gagal, waktu sedih, waktu sakit Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Kini kami belajar firman-Mu, sekali lagi firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, menuntun langkah-langkah kami sehingga kami bisa merespon dengan benar apapun yang ada di dalam pengalaman hidup kami masing-masing. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu bagaimana merespon penderitaan. Nah, sebelum kita belajar bersama, kita akan diskusi dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau saudara mengikuti berita beberapa hari yang lalu, ya, tanggal 20-an Juni, itu Presiden Rusia Putin mengunjungi Korea Utara, ketemu Kim Jong-un. Ya, ini kunjungan dia setelah 24 tahun mungkin tidak pernah berkunjung, ini berkunjung lagi ya. Ya, dulu sama bapaknya, sekarang sama anaknya. Dan keduanya kemudian menandatangani sebuah fakta, kesepakatan. Isinya adalah mereka berdua berjanji sama-sama akan saling membantu kalau terjadi agresi atau penyerangan dari luar. Ini pinter ya Putin ini ya. Dia cari konco begitu, karena dia takut bisa diserang oleh Amerika lewat Ukraina tentunya. Nah, menurut saudara, apa dampaknya kunjungan seperti ini? Apakah Ukraina akan lebih menderita? Kalau ternyata misalnya Rusia mendapatkan senjata dari Korea Utara, memang Amerika sudah ingatkan, jangan-jangan ini ya bisa melanggar undang-undang internasional. Jangan sampai nanti ini adalah meminta Korea Utara mensuplai senjata, khususnya senjata nuklir. Apakah kalau nanti pakai nuklir itu Ukraina akan lebih menderita? Ini bisa terjadi. Saya yakin mungkin Rusia akan membantu Korea Utara dalam menyelesaikan program kapal selam. Wah, kapal selamnya belum selesai nih. Senjata kapal selam ini akan bantu teknologinya oleh Rusia. Ini kerjasama yang luar biasa dampaknya ya. Bagaimana pula dengan Korea Selatan? Takut-takut juga nih Korea Selatan. Nah, ini gila kayak ini Kim Jong-un nanti. Kalau dia punya senjata yang lebih hebat dari Rusia, bisa-bisa nanti perang terjadi antara utara dan selatan. Atau Amerika bisa juga ya diserang, sebab dulu pernah ngomong, saya akan membuat nuklir yang bisa ditembakkan satu kali langsung tiba di Los Angeles. Jadi yang kena LA dulu saudara. Karena itu yang paling dekat. New York masih 5 jam. LA duluan yang kena. Ngancem ya. Itu luar biasa. Apakah ini juga tanda awal dari perang nuklir dan perang dunia? Saya yakin kalau sudah pakai nuklir, ya ini pasti udah terakhir lah. Yesus segera datang, kiamat ya. Ayo bagaimana pendapat saudara? Coba saudara ngobrol sedikit, kasih tahu pendapat sedikit. Bagaimana pendapatmu? Dampak apa ini
kepada kita, kepada dunia, kepada negara-negara, kepada mereka yang berperang. Apakah ini menambah penderitaan yang lebih berat atau ada ide lain? Ada rasa ketakutan atau justru tertarik? Ya bagus, ya perang aja. Atau saudara merasa, wah ini gawat ini, ya. Atau cuek aja, alah gak ada urusan sama kita lah, ini paling nanti yang kena Ukraina, ini orang-orang sana lebih susah menderita, ya kan? Sebab kelihatannya si Putin tidak akan berhenti untuk membalas, ya. Bagi dia tekad dia mengambil kembali negara-negara yang dulu pernah bersatu dengan Uni Soviet. Dan Rusia adalah yang terbesar sekarang. Ya, dia mau jadi big brother. Bukan Amerika saja bisa jadi big brother untuk negara-negara di Asia. Tapi juga saya mau jadi big brother untuk semua. Ya. Dan hebatnya Putin, setelah itu mengunjungi mana? Vietnam. Jadi negara-negara yang pernah mendapat filosofi komunis itu dikunjungi. Saya kira habis Vietnam siapa lagi? Dia mau pengaruhi negara-negara Asia yang memang bisa dia pengaruhi untuk menjadi konco-konconya. Saudara melihat nanti terakhirnya memang adalah perpisahan antara Barat dan Timur. Ketika dua kelompok besar Barat dan Timur ya terjadi seperti yang dulu pernah saya jelaskan, perang Harmagedon sudah sangat dekat. Saya yakin penderitaan manusia akan lebih berat. Gak mungkin hidup di dunia ini penderitaan makin lama makin ringan. Tapi sebenarnya penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu sebenarnya makin lama makin berat. Nah sekarang nomor 2 mungkin lebih relevan daripada bicara penderitaan dunia, penderitaan orang lain. Ya, coba sebutkan salah satu penderitaan apa yang dialami oleh saudara. Tadi Aili sebutkan banyak sekali dalam kesaksiannya soal sakit penyakit. Ya, luar biasa kekuatan yang Tuhan berikan sehingga dia bisa menghadapinya dengan bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan. Itu sangat-sangat luar biasa, ya. Coba yang lain, kira-kira penderitaan apa yang saudara alami yang berat misalnya? Coba saya tanya saudara, mana yang betul? Saudara setuju gak? Manusia, setiap manusia memiliki roh. Setuju gak? Setuju? Atau setiap manusia memiliki tubuh? Mana yang betul? Yang pertama betul atau yang kedua betul? Jadi manusia itu roh yang memakai tubuh atau tubuh yang memakai roh? Mana yang betul? Yang benar manusia ini memakai tubuh, memiliki tubuh, atau kita ini ya memakai roh. Jadi saudara yang asli saudara itu tubuhnya atau rohnya? Jadi sebenarnya tubuh ini yang bisa sakit dan bisa pergi ini, yang bisa meninggal ini, itu hanya sebuah pakaian yang sementara. Itu aplikasinya. Sehingga bagi orang Kristen jangan mengagungkan tubuh. Sebab aslinya kita itu apa? Roh. Itu yang kekal selama-lamanya. Jadi kalau tubuh ini sakit, tubuh ini ada kurang cakep dikit, tubuh ini ada kena artritis atau apa, ya itu kayak pakaian gitu mulai usang, ya. Pakaian. Jadi kalau kita melihat ini tubuh sebagai pakaian yang bisa dicopot dan suatu hari Tuhan ganti yang baru, mungkin bisa seperti Aili itu lebih kuat gitu ya. Daripada aduh, saya ini sekarang fokusnya kepada tubuh, bukan fokus kepada roh. Beda. Jadi ingat, yang benar adalah apa? Manusia memiliki tubuh. Memakai tubuh. Kita memakai tubuh. Jadi aslinya kita itu, manusia itu sebenarnya apa? Roh. Itu yang dari Tuhan yang kekal selama-lamanya. Ini filosofinya. Jadi penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada saudara, itu sebenarnya apa? Sementara. Menderita secara roh itu lebih berat daripada menderita secara tubuh, itu maksudnya.
Bingung nggak sih? Nggak bingung kan? Jadi orang-orang yang rohnya masih menderita, yang belum mendapat pelepasan, yang belum mendapat pengampunan, yang belum dapat keselamatan, itu sebenarnya penderitaan yang lebih berat dibandingkan dia sakit nggak sembuh-sembuh. Orang-orang yang belum memiliki Kristus, yang rohnya belum dimerdekakan Kristus, itu orang yang sakit dan menderita yang lebih berat. Mulai menangkap nggak ke sana aplikasi? Ya, jadi saya nggak tahu penderitaan apa yang saudara alami di bumi ini atau yang dialami oleh orang yang saudara kenal. Tapi saya ingin malam hari ini kita melihat penderitaan itu bukan hanya secara fisik, tapi juga penderitaan itu sebenarnya adalah secara roh. Ada dua jenis, dan yang lebih berat itu adalah menderita secara rohani. Sakit secara rohani itu lebih berat daripada sakit secara jasmani. Jadi orang kelihatan sehat, kuat, atletis, cakep, tapi rohnya masih sakit. Ada kan? Cukup banyak yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi seharusnya kita yang sudah mengenal Tuhan, kita bersyukur. Sebab apa? Yang disembuhkan rohnya, sudah sembuh ini, sudah selamat ini, udah pasti masuk surga. Ini yang di luar ini hanya apa? Sementara. Nanti dikasih tubuh yang baru kalau Yesus datang. Ya, penghakiman yang terakhir. Nomor 3. Menurut saudara, apa yang menjadi penyebab penderitaan di dunia ini? Dosa salah satu. Dosanya siapa? Dosa manusia, dosa dia sendiri. Ingat waktu Yesus memberikan perumpamaan, orang bertanya pada Yesus, bukan perumpamaan, ada seorang yang buta sejak lahirnya. Bukan lahir sejak butanya, saudara, kadang-kadang terbalik. Buta sejak lahirnya, bukan lahir sejak butanya. Lalu orang tanya, Tuhan, ini orang nih ya, sejak lahir sudah buta. Siapa yang salah? Dosanya dia kah? Nah, ini hukum karma kalau Hindu, ya kan? Wah, ini dulu dia sebelum lahir kembali ini pasti penjahat ini. Sekarang makanya lahirnya buta. Nah, ini Hindu punya konsep. Jadi lahir kembali reinkarnasi, kalau miskin, kalau susah, kalau sakit, kalau cacat berarti sebelum dia itu apa? Orang jahat. Gitu ya. Jadi orang udah sakit, udah cacat masih dihakimi sebelumnya. Bukan hanya sekarang udah susah dihibur, tapi dihakimi before dia juga lebih jahat. Nah, ini dosa dia bukan. Atau dosa bapaknya, atau dosa mamanya. Lalu Yesus bilang apa? Hah? Itu ada di mana itu? Yohanes 9 tuh ya, ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yesus bilang, bukan dosa dia, bukan dosa bapaknya, bukan dosa mamanya, tapi itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi salah satu penyebab penderitaan dan kesusahan di bumi ini adalah apa? Untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu dari Tuhan bukan, saya tanya. Dia buta. Hati-hati juga tadi kalau nggak salah Aili ada bilang Tuhan kasih sakit tapi Tuhan kasih kekuatan gitu ya. Tuhan memberi sakit tapi memberi kekuatan. Nah, ini yang kalimat pertamanya perlu dikoreksi ini. Ya, jadi penyakitmu bukan diberi sama Tuhan menurut. Sebab Dia Allah yang selalu baik. Padanya tidak ada sesuatu pun yang jahat. Jadi jangan mengatakan ini penyakit saya datang dari Tuhan nih, tapi Dia kasih saya sakit, habis itu Dia kasih kekuatan. Emangnya Tuhan kita modelnya kayak begitu? No, Dia tidak pernah kasih kamu sakit. Lalu kenapa ada sakit? Eksistensi dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bumi terkutuk. Ya, ada duri, ada onak, ada sakit penyakit, ya, ada virus, ada bakteri, ada bencana alam. Secara natural, seluruh planet bumi ini, langit dan bumi ini, bukan hanya planet bumi saja, galaksi kita ini, langit dan bumi ini, telah tercemar oleh dosa. Dan suatu hari, langit dan bumi ini akan berlalu, diganti yang baru. Ya, jadi bukan datangnya dari Tuhan, datangnya dari siapa? Dari Adam dan Hawa yang berdosa karena mentaati iblis. Sehingga di bumi yang sementara ada eksistensi sakit penyakit,
Ada bencana alam, ada tsunami, datang dari Tuhan bukan? Nah ini teologi takdir, hati-hati ya. Teologi takdir itu menuduh semua datang dari Tuhan. Ada bencana alam, ada gempa. California ada brush fire, dari siapa? Segala sesuatu datang dari Tuhan? No, bisa saja gara-gara orang jahat, bisa saja karena alam, natur kita, angin, badai, bisa ada di dalam bumi ini. Jadi banyak faktor, bisa faktor bencana alam ini karena alam yang sudah tercemar, ya. Bisa duri dalam daging itu apa? Itu penderitaan yang kamu nggak bisa menghindar. Memang harus terjadi ada di bumi ini. Seperti sakit penyakit itu duri dalam daging. Lalu karena kesalahan orang lain, kamu pakai perhiasannya nyolok-nyolok, lalu kamu naik bis di luar dirampok orang. Jadi itu karena kamu kurang hati-hati, lalu apa? Karena di bumi ada orang jahat. Jadi penderitaanmu bisa gara-gara orang lain. Jadi biarlah kita punya hikmat, bisa menganalisa, berpikir tentang Tuhan ini gara-gara siapa? Yang pasti bukan gara-gara Tuhan. Nah itu aja dulu. Yang pasti bukan gara-gara Tuhan, gara-gara manusia yang jahat, gara-gara iblis, gara-gara eksistensi dosa di bumi yang sudah mencemarkan segala sesuatu, ya. Gara-gara alam yang sudah tercemar, atau ozon yang sudah bolong, kesalahan manusia, dan berbagai macam faktor lainnya. Yang pasti, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, kematian, bukan kehendak Allah. Bukan datang dari Tuhan. Tuhan menghendaki manusia mati gak? Ayo, kalau ada temenmu mati nih, ya, meninggal, orang kekasih, kira-kira hiburnya gimana? Sudahlah, jangan terlalu sedih, sudah kehendak Tuhan. Betul nggak itu kalimat? Atau temanmu kena kanker, ya seperti itu, ibu. Sudahlah, kalau kamu sedih misalnya, wah nggak bisa tidur, stres, lalu ada teman datang menghibur, atau saudara menghibur orang. Sudahlah, nggak usah terlalu sedih, jangan nangis terus, itu sudah kehendak Tuhan, ya. Terima saja, itu sudah takdir, ya. Betul nggak itu kalimat? Tuhan menghendaki kamu kena cancer nggak? Aili, bukan. Cancer ada karena bumi sudah tercemar. Dan kita hidup di bumi yang tercemar. Ya, saya selalu kasih ilustrasi lapangan sepak bola, masih ingat? Lapangan sepak bola kita ini udah kena lumpur semua gara-gara hujan. Jadi rumahmu itu adalah seberangnya lapangan sepak bola itu. Kalau kamu mau pulang harus lewat lapangan yang berlumpur. Kira-kira kamu bisa kena lumpurnya nggak? Tapi rumahmu di sana. Untuk pulang ke rumah situ harus lewat ini lapangan ini yang sudah penuh lumpur, kotor. Ibarat Kuala Lumpur. Terus kamu lewat di situ, pulang sekolah. Sepatunya bisa kotor, bajunya keciprat, ya kan? Belum lagi ada teman-teman yang sengaja, ya, sepak itu lumpur, kamu keciprat. Main bola, wah kotor sampai sana. Tapi kamu nggak apa-apa, sebab apa? Itu rumahmu di situ, pulang mandi dapat baju baru, pesta makan-makan sama bapak mama di situ. Senang nggak? Tetap senang, sebab kita tidak tinggal di Kuala Lumpur itu. Kita akan nyebrang doang di situ ada rumah kita yang sesungguhnya yaitu sorga. Hah? Singapura, nah kan? Jadi lewat Kuala Lumpur, masuk Singapura. Sayang, Singapura juga banyak lumpur. Jadi, tujuan akhir bukan Singapura, tapi adalah surga. Itu sebuah ilustrasi yang saya suka sering pakai. Ya, sehingga kita di bumi yang sudah tercemar ini, planet ini, dimanapun kamu tinggal, mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di Australia, New Zealand, Eropa, Asia, di mana saja di bumi ini, pasti tercemar. Pasti bisa kena bencana alam, ya, kejahatan orang lain, ada maling, ada copet, ada virus, dan lain-lain. Nah, dengan melihat seperti itu, kita siap menghadapi. Karena kita tahu, Bapak kita menunggu di situ. Ya, dengan pesta perjamuan anak domba. Ini cuma sementara lewat, di sana kita dikasih pakaian yang baru. Putih bersih tanpa setitik kecil pun, satu iota pun lumpur, nggak ada, bersih. Dan duduk di meja yang besar, pesta di sana. Ada makan, ada minum, apa-apa keciprat dikit.
No worry ya, anestesi 17 kali, no problem, 71 kali pun aku jalanin. Ya, sebab ini sementara saja. Kalau you punya konsep seperti itu, maka penderitaan itu sebenarnya apa? Kecil. Secara fisikal loh ya. Yang penting rohmu itu sudah gak menderita. Oke? Itu. Yang jadi sudah perlu analisa, pikir baik-baik. Keempat, selama ini bagaimana saudara merespon atau menanggapi sebuah penderitaan? Ya, tadi Ci Silvi bilang, ya aku menderita. Kekasih, ya anak yang aku kasih itu pulang tinggalkan aku. Responnya gimana? Berdoa saja, mohon kekuatan dari Tuhan, apalagi minum-minum alkohol, enggak, pergi bar, enggak, diskotik, enggak, minum obat bius, enggak juga, puji Tuhan. Ya, ada orang kan meresponnya dengan begitu kalau ada susah, ya kan? Marah-marah, tinggalin Tuhan, mana Tuhan, Tuhan enggak ada. Kenapa ada penderitaan? Kalau ada penderitaan berarti enggak ada Tuhan. Tinggalin Tuhan, ya kan? Marah-marah, tiap hari sedih, mengurung di kamar, bisa saja. Ya. Lalu pergi minum-minum, obat bius, ada yang kemudian ditawarin iblis bunuh diri, dia kira bunuh diri solusi. Orang merespon dengan macam-macam, saudara, kalau penderitaan dan kesusahan. Tapi sebagai orang Kristen, bagaimana saudara menanggapi atau merespon? Ya? Ada yang mau sharing? Ci Silvi enggak, puji Tuhan ya. Berdoa minta kekuatan ya. Bernyanyi, puji Tuhan. Poinnya adalah apa? Kalau selama ini saudara merespon secara negatif, harus bertobat. Ya. Marah-marah, enggak terima. Lalu menggosip Tuhan, bisa menggosip Tuhan enggak? Ada yang menggosip Tuhan, oh Tuhan gini, dia cerita seenaknya. Ya. Marah-marah sama orang lain, marah-marah sama diri sendiri, ya. Minum-minum alkohol tiap malam sampai mabok-mabok, tergoda obat bius, dan berbagai macam kompensasi-kompensasi yang negatif itu saudara harus bertobat. Jangan punya respon seperti itu. Harusnya respon itu yang baik dan benar, sesuai firman Tuhan. Bagaimana respon yang tepat, yang sesuai firman Tuhan? Nah ini yang malam ini kita pelajarin bersama-sama. Ya, ada 4 hal yang kita akan belajar, 4 kebenaran. Yang pertama, yang A, mencari penghiburan dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Mari kita membaca bersama-sama 2 Korintus 1 3 sampai 4. 1 2 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi yang pertama adalah mencari penghiburan dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Bukan mencari hiburan dari dunia, ya. Bukan cari hiburan kepada teman, ya butuh tadi seperti teman yang bisa menguatkan, tapi penghiburan yang sejati itu datang dari Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Artinya apa? Kembali kepada firman Tuhan yang berjanji menghibur kamu melebihi apapun. Ketika kita menghadapi penderitaan, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Ini yang saudara harus yakin. Dia peduli terhadap penderitaanmu. Dan dia bertindak memberikan berbagai penghiburan yang berlimpah-limpah. Bukan satu penghiburan. Ya, tadi diulang terus kata-kata penghiburan, menghibur, penghiburan. Berlimpah-limpah di sana dikatakan. Bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang berlimpah-limpah. Hingga kita pun dapat menghibur mereka yang menderita. Ingat, penderitaan bukan datang dari Tuhan. Tapi kalau saudara harus menghadapi penderitaan, Tuhan akan mengubahnya sehingga kamu bisa dihibur untuk menghibur. Nah itu. Dihibur untuk bisa menghibur yang lain. Jadi aplikasinya apa? Janganlah mencari kompensasi kepada hal-hal negatif, tapi belajar peka terhadap penghiburan yang Tuhan sediakan. Dan belajar bersukacita dan bersyukur dalam Kristus. Filipi 4 ayat 4 itu tadi kesaksian
Aili menegaskan dan menjadi ilustrasi yang sangat kuat bagi kita, contoh yang sangat kuat. Ya, dia menghadapi itu bersama-sama dengan Tuhan sehingga bisa tetap bersukacita dan bersyukur sampai teman-temannya yang keheranan datang ke rumahnya untuk dilihat, dicek. 1 Tesalonika 5:18, bersyukur dalam segala perkara, segala hal dan setiap waktu. Jadi waktu disuntik anestesi dia bersyukur. Dinyatakan ada penyakit ini dia bersyukur. Di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan dia, tapi penghiburan yang Tuhan berikan sehingga bisa menghibur yang lain. Nah, saya kira kalau ada teman-teman lain yang juga mendapat penyakit yang sama, Aili bisa menjadi penghibur, betul nggak? Kita akan doakan Pak Hari misalnya, ya, Lilia misalnya, itu menjadi sebuah tempat di mana kamu bisa melayani. Ya, jadi ada tujuannya, tapi jangan berpikir ini karena Tuhan mau saya menghibur, makanya Tuhan kasih sakit. Bukan itu ya, jangan dibalik begitu. Itu konsep yang salah. Ya. Gara-gara kamu dipecat sama bos, lalu kamu jadi bos misalnya, lalu kamu balik ke bosnya, kamu terima kasih. Terima kasih ya, dulu kamu pecat saya, kalau nggak pecat saya nggak jadi bos. Nggak enak aja. Yang jahat tetap jahat, jangan dipuji. Ya, nggak ada itu dapat kredit enak aja. Ya, bukan gara-gara bos, Tuhan yang menghibur dan membuat kamu bisa menghibur. Tuhan yang harus dapat kredit. Yang kedua, berharap pada kasih karunia Tuhan Yesus. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Berharap pada kasih karunia dari Tuhan Yesus. Mari kita membaca bersama 2 Korintus 12, 9 dan 10. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini luar biasa kesaksiannya Rasul Paulus, betul nggak? Setelah dia harus menderita, ya, dia mengerti di dalam penderitaan dia itu ternyata kasih karunia dari Tuhan Yesus yang dicurahkan atas dia, yang menyertai dia itu lebih besar daripada kalau dia tidak menderita. Wah, ini hebat ini. Sehingga dia bilang, kalau boleh pilih, aku pilihlah nggak apa-apa menderita, aku pilih menderita aja, kesesakan, dianiaya, diserang, ya, lalu kena duri dalam daging, nggak apa-apa. Sebab Tuhan bilang apa? Kasih karuniaku menaungi kamu lebih daripada semua penderitaan itu. Jadi tinggal boleh pilih, ya, you bersenang-senang, tapi nggak ada karunia, kasih karunia Tuhan yang menaungi, atau you dalam sedikit penderitaan, tapi kasih karunia Tuhan lebih besar, you pilih mana? Bersenang-senang tapi sama iblis, atau kamu bersusah-susah di dunia yang susah tapi kasih karunia Tuhan menyertai dan menaungi. Kira-kira begitu dia bilang, kalau gitu aku pilih, aku lebih baik disiksa, dianiaya susah, sebab kasih karunia Tuhan menyertai aku. Dan kalau saudara mengerti tata bahasanya itu apa? Present tense. Artinya apa? Setiap hari menaungi dia, setiap detik menaungi dia di dalam kelemahan dia. Jadi dia bilang, karena waktu aku lemah aku kuat. Saudara mengerti gak? Teman-teman sekolah mau membuli kamu, contoh banyak yang bully, ya, mau membuli kamu. Tapi kamu kemana-mana tiap detik bodyguard kiri kanan depan belakang. Ngerti gak? Yang badannya gede-gede kayak Koiko gitu. Atau kamu gak ada bodyguard sama sekali, tapi gak ada yang bully, biasa-biasa aja. Nah itu tadi kesaksian Aili. Ya kalau saya gak ada sakit, rasanya hidup saya biasa-biasa, tawar-tawar aja nih ya. Kayak teh gak ada gulanya. Tapi karena saya menghadapi sakit, waduh, kasih karunia Tuhan begitu besar, sehingga minuman saya tiap hari manis. Ya kan? Walaupun penderitaan, tapi senyum saya lebih manis. Daripada saya biasa-biasa, senyumnya tawar. Yuk mau mana coba? Coba lihat senyumnya si Ali. Beda kan? Saya yakin sebelum sakit dia senyum gak semanis ini. Kalau no gula nih, sekarang gula. Tapi kebanyakan gula, diabetes dia langsung.
Oke, ketika kita harus menderita, Tuhan Yesus akan memberikan kasih karunia-Nya yang mendatangkan kekuatan sorgawi itu loh. Bodyguard yang menyertaimu tiap waktu. Maka semua penderitaan itu bisa dijalani dengan baik dan benar. Filipi 4:13, segala perkara, besar kecil, termasuk sakit penyakit, bisa dihadapi dengan baik. Aplikasinya, janganlah khawatir atau takut terhadap derita apapun. Jangan berharap kepada manusia atau tawaran dunia ini. Tapi setialah berharap pada Tuhan Yesus. Maka Dia akan turunkan kasih karunia-Nya yang melampaui pikiran saudara. Efesus 1:19. Kuasanya melampaui apa yang bisa kita pikirkan oleh akal kita yang terbatas. Efesus 3:20. Mujizatnya melampaui apa yang kita bisa pikirkan dan doakan. You doa minta A, Tuhan Yesus kasih A+++. Ketiga, C. Apa respon kita? Beriman pada janji firman dari Tuhan Yesus. 1 Korintus 13 ayat 10. 1 Korintus 13 ayat 10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara melihat di sini salah satu penyebab penderitaan disebutkan, yaitu apa? Pencobaan. Pencobaan selalu datang dari iblis. Ketika kita harus menderita karena cobaan dari iblis yang diubah menjadi ujian oleh Tuhan, ya, Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Itu yang perlu saudara yakini. Berjanji, beriman pada janji Tuhan. Tuhan pegang kontrol segala situasi dan Dia berjanji akan memberikan jalan keluar. Jadi sudah saya jelaskan soal yang lahir buta. Ini salah satu contoh. Gak salah siapa-siapa. Ya. Tapi akar pertama adalah iblis yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa eksistensi, dan kemudian ada virus. Dan itu menjadi sakit. Tapi itu diubah oleh Tuhan menjadi kemuliaan. Bukan datang dari Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7 itu duri dalam daging, gak bisa menghindar. Itu juga penyebabnya dosa yang disebabkan oleh iblis. Ayub 1, kita tahu iblis iri hati, ya. Lalu mencoba Ayub. Lalu Ayub responnya apa? Tetap memuliakan Tuhan. Jadi aplikasinya, bila saudara harus menderita, jangan cepat marah-marah atau bersungut-sungut, tapi tetaplah percaya pada janji firman Tuhan yang setia. Dan bersandarlah pada kuasa Tuhan yang supranatural. Maka saudara akan mengalami jalan keluar yang terbaik. Nah itu, iman itu loh. Kalau Tuhan bilang, aku yang kontrol. Jadi walaupun iblis mau mencoba menjatuhkan manusia dengan berbagai macam cobaan, Tuhan tetap kontrol. Bukan iblis mengkontrol. Walaupun ada satu ayat mengatakan, dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Tapi itu harusnya tanda kutip, ya. Seolah-olah iblis masih merajalela. Seolah-olah, tapi sebenarnya tidak. Sebab yang kontrol siapa? Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Oke, you mau coba Ayub? Oke. Tapi nggak boleh lebih. Jangan sentuh roh dia. Sebab aslinya Ayub itu apa? Rohnya, bukan tubuhnya. Ya. Dan didatangkan penyakit borok, dia oke. Ya kan, dicoba iblisnya, iblis mencoba istrinya, coba istrinya marah-marah dia, ya kan, suruh dia mati aja. Alamu sudah mati itu. Jadi sebelum Nietzsche ya mengatakan God is dead, istrinya Ayub sudah bilang, ngapain lu percaya kepada Tuhanmu yang sudah mati itu? Kamu sekalian mati aja. Secara tidak langsung dia percaya Tuhan itu sudah mati, gak bisa tolong Ayub. Ayub bilang, kamu bicara kayak perempuan gila. See? Jadi iblis serang anaknya, serang istrinya, ya kan? Serang tubuhnya,
tapi tidak bisa menyentuh jiwanya. Sebab jiwanya sudah berpaut dengan Tuhan. Dan Ayub bilang apa? Dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang aku akan pergi dari bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Sih, iblis ingin mencobai Ayub supaya dia maki-maki Tuhan, marah-marah sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya Ayub merespon dengan apa? Memuji Tuhan, ya? Berdoa, memuji Tuhan, worship terapi, praise terapi tetap dijalankan. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Itu penutup dari pasal pertama Ayub. Saudara pulang baca. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa ya. Itu respon yang sangat bagus. Sebab dia pegang janji firman Tuhan. Dan Tuhan kasih jalan keluar terbaik bagi Ayub. Akhirnya kalau saudara baca pasal terakhir. Jadi pasal 1 penderitaan yang sangat berat. Pasal terakhir Ayub diberkati berapa kali lipat? 2 kali lipat. Semua harta dia dikembalikan 2 kali lipat. Anak dia 2 kali lipat gak? 10 anak dikasih 10 anak lagi. 2 kali lipat gak sebenarnya? Sebab yang 10 meninggal itu tidak mati. Cuma tubuhnya aja. Rohnya kan masih hidup. Jadi dikasih 10 anak, dia punya anak berapa dia? 20 tetap. Hanya istri yang gak double. Karena itu tidak boleh. Hebat ya. Jadi Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Padahal di awal Tuhan gak janji gitu loh. Gak apa-apa Ayub. Nanti ya terakhir gue mau balikin kamu double. Enggak. Ayub gak tahu itu. Ayub juga gak tahu pasal pertama waktu iblis minta izin cobain dia gak tahu juga. Kalau tahu, sudah tahu lah. Gak tahu. Ini hebatnya Ayub itu. Ya, luar biasa. Jadi skenario di spiritual war, perperangan roh di udara ini dia gak tahu. Dia gak lihat, dia gak dikasih tahu. Tapi dia beriman. Ini disebut mata iman. Dia melihat dengan imannya. Tuhanku tidak pernah salah. Tuhanku akan memulihkan aku. Tuhanku akan berikan jalan keluar. Ini loh, iman seperti ini yang dimiliki Ayub. Yang terakhir, D, sabar menantikan karya Tuhan yang ajaib. Nah ini ada hubungannya dengan nomor 3. Kalau kamu beriman pada janji firman, kamu pasti sabar menunggu. Itu gak bisa lepas. Sebab orang yang beriman itu menantikan karya Tuhan. Tidak ngelancangi Tuhan. Roma 8:28. Baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan salah mengerti, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, jadi jangan menafsirkan, oh kalau gitu penderitaan itu juga pekerjaan Tuhan. Bukan. Istilah turut bekerja di situ dalam bahasa aslinya adalah sun erge. Sun itu sama-sama, erge itu energi. Karya Tuhan. Jadi waktu penderitaan itu datang, waktu kesusahan itu datang, waktu cobaan itu datang, Tuhan sun erge. Tuhan menambah energinya. Tuhan menambah karyanya. Sehingga itu diubah menjadi kebaikan. Saya nangkep gak? Ini maksudnya. Jadi bukan, oh Tuhan kasih penderitaan, Tuhan kasih jalan keluar, kayak main-main gitu. Enggak, no. Iblis yang menyebabkan itu, manusia jahat yang menyebabkan itu, ya, bumi yang terkutuk yang menyebabkan itu, tapi karya Tuhan lebih besar. RG-nya Tuhan, karya Tuhan, energi Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, melampaui semua itu. Sehingga ujungnya, hasilnya adalah apa? Kebaikan. Sebab Dia adalah Allah yang maha baik. Padanya tidak ada kejahatan sedikit pun. Ya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang sudah diselamatkannya, yang sudah terpanggil. Dan yang mengasihi Dia. Ini penting sekali, saudara. Jangan lupa itu, kalimat itu. Yang tetap mengasihi Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita harus menderita, Allah Bapa dalam Yesus Kristus menambahkan energinya, yaitu kasihnya dan kuasanya. Maka hasil akhirnya adalah
kebaikan. Saya nggak tahu kebaikan apa, macam-macam. Mazmur 19, pemazmur itu harus menderita. Kalau saudara baca ayat 67, dia bilang, Tuhan, lewat penderitaan ini akhirnya aku apa? Mentaati firman Tuhan. Jadi si pemazmur itu sebelum dia menghadapi penderitaan itu, dia masih kadang taat, kadang tidak, lalai sama firman Tuhan. Tapi akhirnya dia melihat, wow, setelah ini ternyata dia itu diberi hati yang bisa tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Lalu Ayub, ini ayat yang indah yang saya suka, pasal 23 ayat 10. Ya, setelah sebelumnya, saudara. Sebelum Yesus bangkit, sebenarnya Ayub sudah menyaksikan Yesus bangkit loh. Kalau saudara baca baik-baik, dia bilang, aku tahu, aku mengenal Allahku, aku tahu dia yang bangkit dari kematian. Lalu dibilang, aku tahu kalau Tuhan menguji aku, dari cobaan dijadikan ujian, diubah jadi ujian, nanti aku akan murni jadi emas. Indah sekali ayat ini. Ini iman. Dia nantikan Tuhan. Gak apa-apa. Ya, nanti aku akan murni seperti emas. Ya, seperti tadi Ali bilang, gak apa-apa. Ya, tapi saya gak tahu Ali sudah melihat belum, nanti waktu kamu menantikan karya Tuhan ujungnya apa. Yang you lihat emas atau diamond atau apa, mutiara. Ya. Air mata bisa diubah jadi permata. Sabar menantikan Tuhan. Bila ada persoalan berat aplikasinya, janganlah tergoda tawaran jalan pintas. Dunia menawarkan jalan pintas, jalan cepat. Manusia menawarkan jalan pintas, jalan cepat. Iblis menawarkan solusi pintas, solusi cepat. Jangan percaya itu. Tuhan punya waktu. Tuhan punya timing. Ya, Tuhan punya timetable. Ikuti itu. Nantikan Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Jadi waktu menantikan Tuhan bukan diam-diam, males-malesan, ya, bosan, jenuh, ya, ngomel, bukan. Menantikan Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan. Setia dalam doa, dalam firman, dalam ibadah, ya. Turuti firman-Nya. Maka energi Tuhan, RG Tuhan, karya Tuhan tidak terhalang dicurahkan kepada saudara. Saya suka ayat ini sebab apa? Ada sebuah kunci di situ. Mendatangkan kebaikan bagi mereka, nggak semua loh. Mereka yang apa? Terpanggil. Yang sudah diselamatkan Kristus, itu yang terpanggil. Yang bisa mendengar panggilan Tuhan, itu terpanggil. Dan yang mengasihi Tuhan. Never forget that. Jangan bilang, ya gue kan udah tunggu Tuhan, gue kan udah sabar, kenapa gak datang-datang karyanya Tuhan. Tiap kali ketemu cuma begitu dengar omelannya, ya. Kesel, seolah-olah dia mau ngatur waktunya, ya. No, you don't try to control Tuhan. Karena Tuhan, aku tidak tahu waktumu, tapi berilah aku ketabahan menunggu. Waktu Tuhan, bukan waktuku. Maunya Tuhan, bukan mauku. Makanya Yesus bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Saya nggak tahu berapa lama, tapi Tuhan, kau punya waktu. Aku menunggu. Dalam menunggu, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap mendengar panggilan-Mu. Aku tetap setia. Maka itu tidak menghalangi. Saya sebutnya tidak menghalangi energi Tuhan akan diturunkan. Saya nggak tahu, kadang-kadang mungkin Tuhan sudah mau menurunkan gitu ya. Saya coba mendramatisir, membayangkan Tuhan udah mau curahkan karyanya. Ya, ngomel-ngomel lagi, besok lah. Pernah nggak saudara yang punya anak begitu? Kita udah pengen ya, melakukan sesuatu untuk anak, tapi tetap aja bandel. Ya, kita tunda lagi, udah deh, tunggu minggu depan lagi deh. Wah, mintalah ini, mintalah itu ya. Ya oke, besok ya Bapak kasih ya, tolong kamu bikin PR-mu dengan selesaikan dengan baik. Besok datang, Pak minta, PR udah bikin belum? Aduh belum Pak, nanti aja lah PR, dia yang mau ngatur. Kira-kira si Bapak ngasih gak? Atau bilang enggak, bikin PR dulu. Ya, saya nggak tahu Ko Iko mengalami nggak. Sebelum you cukur rambut, jangan minta duit. Cukur rambutmu yang panjang. Alasan, ya Yesus dulu juga gondrong. Ya kan?
Sebelum cukur rambut, jangan harapkan dapat mobil. Musa juga gondrong, kan ada anak begitu kan? Terus bapaknya bilang, ya Musa dan Yesus juga gak pakai mobil, jalan kaki. Silakan gondrong, jalan kaki aja. I don't know. Saya coba membayangkan manusia sebagai bapak, kadang-kadang kita bisa lakukan itu. Apakah Tuhan juga sama? I don't know. Tapi saya membayangkan ketika Tuhan menambahkan dua kata itu, yang terpanggil dan yang mengasihi Tuhan. Saya gak mencoba menjadi Tuhan yang seperti manusia, menjadikan Tuhan seperti manusia. Tapi saya membayangkan kenapa Tuhan mau kasih dua itu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dan mengasihi. Jangan-jangan itu dua syarat untuk menerima karya Tuhan yang ajaib. Sun RG itu. Di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, menjadi standar ukuran di dalam kami merespon penderitaan, kesusahan, apapun di muka bumi ini ya Tuhan. Ajar kami melihat lebih jelas melalui firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau berdoa syafaat, mengingat mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Secara khusus berdoa untuk Pak Harili. Ya Tuhan, biopsi menunjukkan ada kanker di rektumnya, Tuhan kasihani dia. Dia akan jalani kemo radiasi Tuhan. Kami berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus, berkati proses pengobatan dia dan pemulihannya secara sempurna. Kuatkan dia Tuhan seperti firman Tuhan yang kami pelajari malam hari ini. Kami doakan Ibu Evi Tamarindang dan keluarganya. Tuhan juga pulihkan, sembuhkan secara total, sehat, sempurna sehingga dia boleh kembali beribadah bersama-sama kami di sini. Kami doakan Ibu Nina persiapan operasi bladder tanggal 9 Juli Tuhan yang akan datang. Tuhan siapkan fisik, mental, rohani dengan kekuatan, naungan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, sembuhkan dia dan biarlah dia tetap kuat. Sukacita di dalam Tuhan menghadapinya dan kelak melayani lebih efektif. Tuhan kasihani Lilia juga menghadapi kansernya. Tuhan beri kekuatan, memberikan hikmat dari sorga, memberikan dokter yang tepat dan seluruh proses yang dia jalani nanti Tuhan menyembuhkan dia juga secara sempurna. Kami bersyukur tuh dari Porung yang sudah disempurnakan, disembuhkan, hanya tinggal 10%. Tuhan pulihkan dia oleh kuasa darah-Mu. Kasihani juga saudara-saudara lain yang menunggu pemulihan sempurna, yang menantikan Tuhan. Berikan kesabaran untuk Ci Anne, Ci Lismo, untuk Rina Porung, mamanya Hegel. Tuhan jamah satu persatu, juga baby Noah, pulihkan jantungnya. Juga adik kami Charlie, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan remaja kami Arthur Palar, ya Tuhan, Kau sudah memulai mujizat pada dirinya Tuhan. Sempurnakanlah mujizat-Mu pada dia, supaya dia punya kesempatan digembleng Tuhan, belajar firman, bisa masuk sekolah Alkitab dan kelak melayani Tuhan. Itu cita-citanya Tuhan. Tolong juga Yafet Martin di Indonesia, mamanya Ramona, Tante Oni, Cilia Waijun di Indonesia, dan juga saudara famili handai tolan kami di sana. Kalau ada yang sakit, yang lemah tubuh, kami ingin berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah mereka dan pulihkan mereka. Sebab Kau Allah yang Maha Kuasa ya Tuhan, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk para senior kami. Bapa di sorga, kami saat ini berdoa untuk tetangganya Bu Nina, Gordi, karena istrinya baru meninggal dunia, ya Tuhan Kau menghibur dia.
menguatkan dia. Kami minta Roh Kudus mencurahkan penghiburan sempurna. Pakai Bu Nina bisa menjadi alatmu dan Pak Motar, supaya tetangganya dikuatkan, bahkan dimenangkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihani senior kami, Om Paul Wardana, supaya dia tetap bersemangat, sehat, kuat, dalam boleh mengkoordinir Evergreen dengan baik. Kasihani dia Tuhan, kuatkan dia, boleh menemani Tante Lena, juga diberikan kekuatan, semangat baru, dan anugerah baru tiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, di semua senior kami yang lain yang hidup dalam kesendirian mereka. Tante Isya, Tante Ita, Tante Ewati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, ya Tuhan, biarlah Engkau menjadi sahabat terbaik mereka. Om Budi Pualamsa, kuatkan kakinya. Pak Indra dan Ci Olin juga yang lagi liburan, khususnya Pak Indra, Tuhan sembuhkan kesehatannya. Kami doakan Pak Amfri dan Ci Silvi tetap diberi kesehatan, kekuatan menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, mereka tetap setia melayani Tuhan, menjadi teladan bagi kami semua. Kasihani anak, mantu, cucu, dan para senior lainnya Tuhan. Tuhan lindungi mereka satu persatu, tolong mereka satu persatu punya anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan bisa memelihara orang tua dengan penuh cinta kasih. Kami doakan pelayanan IGNC, Tuhan jadikan gereja kami gereja yang tekun berdoa, setia mengabarkan Injil, setia mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Ya Tuhan, berkati seluruh anggota jemaat boleh tetap kompak, sehat, jasmani, rohani, dan bertumbuh dewasa dalam iman, boleh tetap mengasihi Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kasihani Indonesia Tuhan dalam proses pengalihan pemerintahan dan masa depan yang lebih sejahtera, supaya rakyat Indonesia ya Tuhan yang belum mengenal Tuhan suatu hari boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Kasihani Amerika ya Tuhan, berilah kebangunan rohani dan moral, khususnya pertobatan kaum liberal kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, kembali kepada firman-Mu, satu-satunya kebenaran yang sejati. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini, khususnya orang-orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah yang sulit, negara komunis, sosialis, negara yang anti Kristus, anti kekristenan. Ya Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan serangan si jahat, lindungi mereka Tuhan. Mereka tetap cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu yang diam-diam berdoa, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik yang hadir di sini maupun yang di rumah, yang mengikuti online dimanapun posisi mereka. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa mereka ya Tuhan. Satu persatu, entah ke masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, keluarga, masalah relasi, masalah status, teman hidup, dan berbagai pergumulan yang lain ya Tuhan. Dengarkan doa anak-anak. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, bukalah jendela sorga, curahkan kasih karunia-Mu yang melimpah, penghiburan yang berlimpah, kekuatan sorgawi, dan segala sumber berkat yang mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, biarlah seluruh anak-anak-Mu, kami semua boleh tetap mengasihi Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Kami setia beribadah, setia melayani-Mu, setia mentaati firman-Mu ya Tuhan. Agar kuasa kasih-Mu yang berlimpah itu, karya-Mu yang ajaib itu tidak terhalang, dicurahkan bagi kami semua ya Tuhan, satu demi satu. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami, sebab kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu ini tetap ada ibadah 2 kali di gereja, pukul 11 dan pukul 6. Silakan datang dan kita beribadah menikmati firman Tuhan. Juga di ibadah pagi kita akan merayakan HUT pernikahan Om Edi dan Tante Arlina yang ke-62. Ini sangat-sangat luar biasa. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.